Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri Latifah Rajabiah, Mary Melani, Muhammad Yusuf Rizki, Kurota Ayun, dan Muhammad Salman Soleh. Kami akan memaparkan modul 8 yang berjudul Telaah Kurikulum. Kurikulum yang kita ambil adalah kurikulum merdeka. Apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran yang beragam. Kurikulum merdeka berfokus pada konten yang esensial agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Mengapa kita memerlukan kurikulum merdeka? Dari berbagai studi nasional dan internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran yang cukup lama. Studi ini banyak menyebutkan bahwa anak-anak Indonesia tidak mampu memahami bacaan sederhana ataupun memahami konsep matematika dasar. Maka dari itu, Kemendikbudristek mengembangkan kurikulum merdeka sebagai bagian penting dalam upaya memulihkan pembelajaran dari krisis yang sudah dialami. Dasar-dasar hukum implementasi kurikulum merdeka. Yang pertama, Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan pada jenjang PAUD, SD, dan juga sekolah menengah. Yang kedua, Permendikbud nomor 7 tahun 2022 berisi tentang standar isi. Yang ketiga, Permendikbudristek nomor 56 tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Yang keempat, Keputusan Kepala BSKAP tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan juga pendidikan menengah pada kurikulum merdeka. Yang kelima, Keputusan Kepala BSAKP tentang dimensi elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum merdeka. Unggulan dari kurikulum merdeka adalah yang pertama, lebih sederhana dan mendalam, di mana materinya fokus pada materi esensial dan mengembangkan kompetensi peserta didik pada fasenya. Belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru serta menyenangkan. Yang kedua, lebih merdeka. Guru dapat mengajar sesuai tahapan, capaian, dan perkembangan peserta didik. Sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran esensial sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan pada peserta didik. Yang ketiga, lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan yang lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan dan kesehatan, dan untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Kurikulum merdeka menjadi pilihan. Alasannya, yang pertama, Kemendikbudristek ingin menegaskan bahwa sekolah memiliki kewenangan dan bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai kebutuhan dan konteks masing-masing sekolah. Yang kedua, dengan kebijakan opsi kurikulum ini, proses perubahan kurikulum nasional diharapkan dapat menjadi lancar dan bertahap. Kriteria sekolah yang boleh menerapkan kurikulum merdeka. Kriterianya hanya ada satu, yaitu berminat menerapkan kurikulum merdeka untuk memperbaiki pembelajaran. Kepala sekolah atau madrasah yang ingin menerapkan kurikulum merdeka akan diminta untuk mempelajari materi yang disiapkan oleh Kemendikbudristek tentang konsep kurikulum. Selanjutnya, jika setelah mempelajari kurikulum tersebut, sekolah memutuskan untuk mencoba menerapkannya, mereka akan diminta untuk mengisi formulir pendaftaran dan sebuah survei. Struktur kurikulum di SD dalam penerapan kurikulum merdeka itu ada 3 fase. Fase pertama adalah fase A untuk kelas 1 dan kelas 2, fase B untuk kelas 3 dan kelas 4, dan fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Satuan pendidikan di SD dapat mengorganisasikan muatan pembelajaran menggunakan pendekatan mata pelajaran ataupun tematik. Proporsi bahan belajar di SD terbagi menjadi 2, yaitu 1. Pembelajaran intrakurikuler. Yang kedua, proyek penguatan profil Pancasila dialokasikan sekitar 20% beban belajar per tahun. Berikut adalah alokasi waktu mata pelajaran di SD di kelas 1. Jumlahnya ada 1080 total jam pelajaran per tahunnya. Kelas 2, kelas 3 sampai kelas 5
dan kelas 6. Hal esensial kurikulum merdeka di jenjang SD, penguatan kompetensi yang mendasar pemerintah holistik. Untuk memahami lingkungan sekitar, maka pelajaran IPA dan IPS digabungkan sebagai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial yang disingkat menjadi IPAS. Integrasi Computational Thinking dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPAS. Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 2 kali dalam setahun satu ajaran. Pembelajaran IPA dan IPS dijadikan satu pada jenjang SD. Hal ini dikarenakan pada masa usia SD cenderung melihat segala sesuatu secara utuh dan terpadu. Penggabungan pembelajaran IPA dan IPS ini diharapkan dapat memicu anak untuk dapat mengelola lingkungan alam dan sosial dalam satu kesatuan. IPAS mulai diajarkan di fase B atau di kelas 3 untuk menguatkan kesadaran peserta didik terhadap lingkungan sekitarnya, baik dari aspek alam maupun aspek sosial. Baik, pemaparan dari saya sampai di situ akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa pelajaran IPA dan IPS dijadikan satu pada jenjang SD? Hal ini dikarenakan anak usia SD cenderung melihat segala sesuatu secara utuh dan terpadu. Penggabungan pelajaran IPA dan IPS ini diharapkan dapat memicu anak untuk dapat mengelola lingkungan alam dan sosial dalam satu kesatuan. IPAS mulai diajarkan di fase B untuk menguatkan kesadaran peserta didik terhadap lingkungan sekitarnya, baik dari aspek alam maupun aspek sosial. Sekarang kita tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apa pentingnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Peserta didik memiliki kesempatan untuk mempelajari tema-tema atau isu penting seperti gaya hidup berkelanjutan, budaya, wirausaha, dan teknologi, sehingga murid bisa melakukan aksi nyata dalam menjawab isu-isu tersebut sesuai dengan tahapan belajar dan kebutuhannya. Proyek penguatan ini juga dapat menginspirasi peserta didik untuk memberikan kontribusi dan dampak bagi lingkungan sekitarnya. Manfaat proyek penguatan profil pelajar Pancasila bagi peserta didik. Yang pertama, memperkuat karakter dan mengembangkan kompetensi sebagai warga dunia yang aktif, berpartisipasi merencanakan pembelajaran secara aktif dan berkelanjutan, mengembangkan keterampilan, sikap dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam mengerjakan proyek pada periode waktu tertentu, melatih kemampuan pemecahan masalah dalam beragam situasi belajar, memperlihatkan tanggung jawab dan kepedulian terhadap isu di sekitar mereka sebagai salah satu bentuk hasil belajar, menghargai proses belajar dan bangga dengan hasil pencapaian yang telah diupayakan secara optimal. Manfaat P5 bagi sekolah, menjadikan sekolah sebagai sebuah ekosistem yang terbuka untuk partisipasi dan keterlibatan masyarakat, menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang berkontribusi kepada lingkungan dan komunitas di sekitarnya. Bagi guru, P5 memberikan ruang dan waktu untuk peserta didik mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter serta profil pelajar Pancasila, merencanakan proses pembelajaran proyek dengan tujuan akhir yang jelas, mengembangkan kompetensi sebagai guru yang terbuka untuk berkolaborasi dengan guru dari mata pelajaran lain untuk memperkaya hasil pembelajaran. Tema-tema dalam P5 jenjang SD ada 5. Yang pertama adalah gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, rekayasa dan teknologi, serta yang kelima adalah kewirausahaan. Untuk sekolah SD, wajib mengenal minimal 2 tema untuk dilaksanakan per tahun. Pemerintah daerah dan sekolah dapat mengembangkan tema menjadi topik yang lebih spesifik sesuai dengan budaya serta kondisi daerah dan sekolah.
Sekolah diberikan kewenangan untuk menentukan tema yang diambil untuk dikembangkan baik untuk setiap kelas, angkatan maupun fase. Sesuai dengan apa yang dikutip dari Ki Hajar Dewantara, perlulah anak-anak taman siswa kita dekatkan hidupnya kepada peri kehidupan rakyat agar supaya mereka tidak hanya memiliki pengetahuan saja tentang hidup rakyatnya, akan tetapi juga dapat mengalaminya sendiri dan kemudian tidak hidup berpisah dengan rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan mengenai prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang pertama yaitu berpusat pada peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Yang kedua, kontekstual, menunjukkan kekhasan dan kesesuaian dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan. Yang ketiga yaitu esensial, yaitu memuat semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan dan digunakan di satuan pendidikan. Yang keempat, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Lalu, komponen kurikulum operasional satuan pendidikan. Komponen kurikulum operasional yang dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri atas 3. Yang pertama yaitu karakteristik satuan pendidikan, yang kedua visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, yang ketiga pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan format dan sistematika penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Lalu, capaian pembelajaran. Apa itu capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran atau bisa disingkat sebagai CP adalah kompetensi minimum yang harus dicapai peserta didik untuk setiap mata pelajaran. CP dirancang dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan atau disingkat SKL dan standar isi, sebagaimana kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam kurikulum 2013 dirancang. Nah, dalam CP, strategi yang semakin dikuatkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mengurangi cakupan materi dan perubahan tata cara penyusunan capaian yang menekankan pada fleksibilitas dalam pembelajaran. Nah, lalu ada penggunaan fase. Perbedaan lain antara KIKD dalam kurikulum 2013 dengan capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka adalah rentang waktu yang dialokasikan untuk mencapai kompetensi yang ditargetkan. Sementara KIKD ditetapkan per tahun. CP dirancang berdasarkan fase-fase. Nah, fase-fase untuk SD ada 3. Yang pertama yaitu fase A, umumnya untuk kelas 1 dan kelas 2 SD. Lalu ada fase B, umumnya untuk kelas 3 dan 4 SD, dan fase C umumnya untuk kelas 5 dan kelas 6 SD. Nah, lalu ada perangkat ajar. Nah, ada 3 perangkat ajar yang baru dikembangkan dari dalam kurikulum Merdeka, yaitu yang pertama ada modul ajar, yang kedua ada alur tujuan pembelajaran, dan yang ketiga itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, modul ajar merupakan pengembangan dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yang dulunya itu RPP ya, yang dilengkapi dengan panduan yang lebih terperinci, termasuk lembar kegiatan siswa dan asesmen untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, dengan menggunakan modul ajar, diharapkan proses belajar menjadi lebih fleksibel karena tidak tergantung pada konten dalam buku teks, kecepatan serta strategi pembelajaran juga dapat sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga diharapkan setiap siswa dapat mencapai kompetensi minimum yang ditargetkan. Nah, contoh-contoh alur tujuan pembelajaran atau disingkat sebagai ATP atau urutan pembelajaran adalah komponen untuk menyusun silabus. Nah, ATP diharapkan dapat membantu satuan pendidikan dan pendidik mengembangkan langkah-langkah atau alur pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
Nah, perangkat ajar didistribusikan melalui platform digital yang dikembangkan Kemendikbudristek agar dapat diakses lebih luas dalam jangka waktu yang cepat. Nah, selain itu, penggunaan perangkat ajar juga akan lebih mudah untuk memilih perangkat ajar sesuai dengan kebutuhannya dalam platform tersebut. Nah, ini ada di platform Merdeka Mengajar atau PMM. Nah, lalu di mana posisi mata pelajaran muatan lokal dalam struktur kurikulum? Nah, pembelajaran muatan lokal dapat dilakukan melalui 3 metode. Yang pertama yaitu mengintegrasikan muatan lokal ke dalam mata pelajaran lain. Yang kedua, mengintegrasikan muatan lokal ke dalam tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, mengembangkan mata pelajaran khusus muatan lokal yang berdiri sendiri sebagai bagian dari program intrakurikuler. Lalu, nah, di sini ada bahasa Inggris semakin dianjurkan untuk mulai diajarkan sejak jenjang SD. Nah, hal ini didorong oleh 3 hal. Yang pertama, bahasa Inggris sebagai kebutuhan seluruh anak Indonesia. Yang kedua, keselarasan kurikulum bahasa Inggris. Dan yang ketiga, pemerataan kualitas pembelajaran. Nah, untuk dapat berkomunikasi lintas budaya dan antar bangsa serta berperan aktif sebagai masyarakat dunia, keterampilan bahasa Inggris merupakan kebutuhan dasar yang perlu dimiliki seluruh anak Indonesia. Nah, kemampuan berbahasa Inggris juga berpotensi untuk menjadi faktor yang berkontribusi pada kesenjangan kualitas belajar antar siswa dan antar satuan pendidikan. Nah, meskipun bahasa Inggris perlu diajarkan sejak SD, namun dalam jangka pendek mata pelajaran ini belum dapat menjadi mata pelajaran wajib, namun di sebagian sekolah sudah menjadi wajib gitu untuk beberapa sekolah. Nah, lalu apa yang perlu orang tua siapkan ketika satuan pendidikan anak mereka menerapkan kurikulum merdeka? Nah, yang pertama yaitu dukungan dari orang tua. Nah, dukungan dari orang tua merupakan salah satu kunci keberhasilan penerapan kurikulum merdeka. Orang tua bisa menjadi teman dan pendamping belajar bagi anak, memahami kompetensi yang perlu dicapai anak pada fasenya. Orang tua dapat pula mempelajari buku-buku teks yang digunakan dari kurikulum merdeka melalui buku kemdikbud.go.id. Nah, lalu bagaimana kurikulum merdeka bisa terus diterapkan secara berkelanjutan? Yang pertama yaitu regulasi yang fundamental, misalnya peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan. Dari sistem asesmen, kurikulum harus didampingi sistem penilaian atau asesmen yang baik sebagaimana asesmen nasional atau disingkat sebagai AN. Nah, dukungan publik menjadi hal krusial lainnya dalam keberlanjutan penerapan kurikulum. Dukungan publik yang kuat akan sulit menggoyahkan pergantian kebijakan. Nah, itu sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Rizky Hamdani akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai pembelajaran dan penilaian. Prinsip pembelajaran. 1. Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai dengan kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. 2. Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. 3. Proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. 4. Pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. 5. Pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Selanjutnya prinsip penilaian atau asesmen. Yang nomor 1, asesmen merupakan bagian terpadu
dari proses pembelajaran, fasilitas pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali agar dapat membantu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Nomor 2-nya, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah, dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai selanjutnya. 4. Laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjut. 5. Hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua atau wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Selanjutnya, kurikulum merdeka tanpa kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Apakah kriteria ketuntasan minimal atau KKM masih berlaku pada kurikulum merdeka? Ketuntasan hasil belajar tidak lagi diukur dengan kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang berupa nilai kuantitatif. Kriteria untuk menentukan kelayakan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang atau kelas berikutnya merupakan keputusan guru dan satuan pendidikan. Jika tidak ada KKM, bagaimana guru menentukan capaian belajar peserta didik sudah memadai atau belum? Capaian belajar diketahui dengan mengidentifikasi ketercapaian tujuan belajar. Guru diberikan keleluasaan untuk menentukan kriteria ketercapaian pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran. Bagaimana mengukur ketercapaian pembelajaran? Satuan pendidikan dan pendidik memiliki kriteria masing-masing dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Salman Soleh akan melanjutkan presentasi modul 8 yaitu mengenai pelaporan kemajuan peserta didik. Pada kurikulum merdeka, pelaporan kemajuan peserta didik yaitu meliputi satuan pendidikan menyiapkan pelaporan hasil belajar atau yang dinamakan dengan rapor. Rapor peserta didik meliputi komponen identitas peserta didik, nama satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran, nilai, deskripsi, catatan guru, presensi, dan kegiatan ekstrakurikuler. Satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan mekanisme dan format pelaporan hasil belajar kepada orang tua. Selanjutnya, pada satuan pendidikan dan pendidik memiliki keleluasaan untuk menentukan deskripsi dalam menjelaskan makna nilai yang diperoleh peserta didik. Pelaporan hasil belajar disampaikan sekurang-kurangnya pada setiap akhir semester. Satuan pendidikan menyampaikan rapor peserta didik secara berkala melalui e-rapor atau dalam Dapodik. Pada satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar, laporan pencapaian proyek penguatan profil pelajar Pancasila, portofolio peserta didik, prestasi akademik dan non-akademik, ekstrakurikuler, penghargaan peserta didik, dan tingkat kehadiran. Selanjutnya, satuan pendidikan dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing. Hal ini dikutip dari kajian akademik kurikulum untuk pemulihan pembelajaran oleh Puskurja. Nah, selanjutnya ada platform Merdeka Mengajar. Apa platform Merdeka Mengajar? Yaitu platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk guru dalam mewujudkan pelajar Pancasila dan menunjang guru untuk mengajar, belajar, dan berkarya lebih baik lagi. Nah, marilah teman-teman untuk kita lebih mudah mempelajari kurikulum merdeka ini,
Yuk unduh materi platform Merdeka Mengajar melalui link berikut ini. Tidak ada dampak jika satuan pendidikan memilih atau mendaftar kurikulum merdeka, tetapi kurikulum merdeka sebagai upaya pemulihan pembelajaran memiliki keunggulan-keunggulan, yaitu lebih sederhana dan mendalam, lebih merdeka, lebih relevan dan interaktif. Nah, selanjutnya daftar pustaka yang kami rujuk untuk modul 8 ini adalah begitulah presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 3. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.